Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu abarik ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih yang namanya nikmat iman dalam Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang berhak, dialah Nabi yang paling pantas kita idolakan, dialah Nabi yang paling berhak kita jadikan contoh dan suri teladan yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya sendiri atas nama Rusdi 19.100.093 dan teman saya bernama Jumaida 19.100.097. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis regresi linear berganda. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih itu regresi linear berganda? Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Pada dasarnya, regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. Perbedaan regresi linear berganda dengan sederhana, yakni regresi linear berganda memiliki jumlah variabel bebas lebih dari satu, sedangkan regresi linear sederhana memiliki jumlah variabel bebas hanya ada satu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rumus regresi linear berganda. Model regresi linear berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah beta 1 kali 1 tambah beta 2 kali 2 tambah beta n xn tambah titik tambah e. Y sama dengan variabel dependen, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien determinasi, kemudian X sama dengan variabel independen, dan E adalah sama dengan error term. Penjelasan dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan ke pemateri kedua. Baiklah, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, tadi kan rekan saya telah menjelaskan pengertian dan rumus dari regresi linear berganda. Sekarang, mari kita coba mengerjakan latihan contoh soalnya ya, teman-teman. Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu kita sebut sebagai variabel Y. Kemudian pendapatan per minggu yang kita sebut sebagai variabel X1 dan jumlah rumah tangga yang kita sebut sebagai variabel X2 seperti yang digambarkan dalam tabel berikut. Nah, pertanyaannya, seandainya suatu rumah tangga mempunyai nilai X1 dan X2 sebesar 11 dan 8, berapakah besarnya nilai Y dan berapa ratus rupiah yang harus dikeluarkan rumah tangga yang bersangkutan untuk membiayai barang-barang tahan lama? Disimak ya video penjelasannya. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan mengolah data yang tersedia, di mana pada data yang tersedia kita mendapatkan 3 variabel yang bisa diolah. Pertama, variabel Y atau pengeluaran, yang kedua adalah variabel X1 atau pendapatan,
Dan yang ketiga adalah variabel X2 atau jumlah anggota keluarga. Nah, dalam penyelesaian soal ini akan lebih baik jika data yang kita punya disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan perhitungan yang dapat kita lihat sebagai berikut. Teman-teman sekalian, perhatikan pada tabel berikut. Terdapat variabel Y, X1 dan X2 yang nilainya telah diketahui sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan nilai X1 kuadrat, maka nilai pada variabel X1 dipangkatkan sehingga hasil dari variabel X1 yang sebelumnya 10 menjadi 100 setelah dipangkatkan. Begitu seterusnya, nilai X2 kuadrat juga diperoleh setelah variabel X2 dipangkatkan sehingga dari nilai 7 menjadi 49. Kemudian nilai X1, X2 diperoleh 70 dari hasil kali variabel X1 yang memiliki nilai 10 dan X2 yang memiliki nilai 7. Begitu juga dengan nilai-nilai dari perhitungan perkalian dari variabel X1Y dan X2Y. Sehingga diperoleh setelah dijumlahkan sigma Y sama dengan 170, sigma X1 sama dengan 60, sigma X2 sama dengan 40, sigma X1 kuadrat sama dengan 406, sigma X2 kuadrat sama dengan 182, sigma X1 X2 sama dengan 267, sigma X1 Y sama dengan 1122, dan sigma X2Y sama dengan 737. Nah teman-teman, langkah pertama telah kita selesaikan. Kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu langkah yang kedua, yaitu menggunakan transformasi matriks dari data yang sudah kita olah. Rumus transformasi matriks yang akan kita pakai yaitu B sama dengan impres dari matriks A dikali matriks H. Setelah mengetahui rumus transformasi matriks, kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga. Kita masukkan nilai data yang sudah kita cari dalam tabel tadi ke dalam matriks. Kemudian kita melakukan perhitungan menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan tadi pada langkah yang kedua, sehingga diperoleh seperti yang teman-teman lihat, di mana nilai dari B0 sama dengan 5,233, B1 sama dengan 3,221, B2 sama dengan 0,451. Dari perhitungan matriks B didapatkan model regresi linear berganda sebagai berikut. Nah teman-teman, setelah mengikuti proses langkah-langkah tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan pendapatan per minggu sebesar 1.000, maka akan menaikkan pengeluaran sebesar Rp322,1 dengan asumsi jumlah anggota tetap. Demikian juga, jika jumlah anggota rumah tangga bertambah 1 orang, maka pengeluaran akan naik sebesar Rp44,291 dengan asumsi pendapatan tetap. Tidak begitu sulit, bukan? Mungkin demikian penjelasan saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang masih tidak mengerti atau masih ada yang mengganjal yang ingin dipertanyakan, kami akan persilahkan bertanya di kolom adlink. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.